Kakak keempat, meskipun dia tidak bermaksud begitu, dia tetap saja menyinggung perasaanku. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata Yang Yanyu. Yang Pojun menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yang Yanyu menatap Fang Lin dengan ekspresi buruk di wajahnya jelas sekali bahwa orang ini bukan orang baik. Aku akan mengikatnya dan melemparkannya ke dalam parit. Yang Pojun dan Fang Lin sama-sama terdiam. Gadis ini sungguh sesuatu. Dia tahu bahwa dia adalah Fang Lin, tetapi dia tetap melemparkannya ke dalam parit. Bukankah ini memalukan bagi Sekte Xixia? Fang Lin kini marah lagi pula, kau seorang putri, kenapa kau tidak bertingkah seperti putri sama sekali? Kau selalu memotong tanganmu sendiri dan menceburkan diri ke sungai. Jika seseorang tidak mengenalmu, mereka akan mengira kau seorang gangster dari suatu tempat. Yang Pojun tersenyum canggung, tetapi dia merasa deskripsi Fang Lin sangat jelas. Kakaknya memang agak seperti gangster. Yang Yanyu sangat marah hingga dadanya naik turun, dan dia berteriak bahwa dia harus melemparkan Fang Lin ke dalam parit. Yang Pojun, saat kau berada di gua tak berujung, bukankah kau bilang akan memperkenalkan seorang putri kerajaan kepadaku sebagai istriku? Tapi jangan perkenalkan seseorang seperti dia. Dia terlalu kejam. Kurasa dia tidak akan pernah bisa menikah dalam kehidupan ini. Fang Lin berkata dengan emosi. Yang Yanyu tertegun sejenak, lalu dia memamerkan giginya dan berteriak bahwa dia ingin membasmi Fang Lin. Yang Pojun segera menghentikannya. Dengan kemampuan Yang Yanyu, Fang Lin akan terjatuh hanya dalam beberapa gerakan. Orang menyebalkan, aku belum selesai denganmu. Yang Yanyu akhirnya dibujuk untuk pergi oleh Yang Pojun, namun dia tetap mengancam Fang Lin. Fang Lin sama sekali tidak peduli akan hal ini. Ada begitu banyak orang yang mengatakan kata-kata kasar kepadanya, jadi dia tidak peduli dengan satu orang lagi, Yang Yanyu. Setelah Yang Pojun menyuruh Yang Yanyu pergi, dia kembali ke Fang Lin dan mulai mengobrol dengannya. Fang Lin selalu bingung mengapa Yang Pojun tidak berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan pemain pengganti, jadi dia hanya bertanya kepadanya. Yang Pojun memberitahu Fang Lin bahwa awalnya ia ingin bersaing memperebutkan posisi pengganti, tetapi karena suatu alasan, Yang Jianye tidak setuju. Yang Pojun bingung dan bertanya kepada Yang Jianye beberapa kali, berharap dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Akibatnya, dia tidak hanya tidak mendapat persetujuan, dia juga dimarahi. Yang Pojun tertekan selama beberapa hari karena hal ini. Lalu mengapa ayahmu tidak mengizinkanmu berpartisipasi? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Yang Pojun menghela napas, saat itu aku tidak mengerti maksud ayah. Kemudian, ibuku memberitahuku bahwa bukan hanya aku, tetapi juga saudara ketujuh, saudara ketiga, dan saudara kedelapan tidak mendapat persetujuan ayah. Hanya saudara kedua, saudara keenam, dan saudara kesembilan yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, kekuatan saudara kedua dan dua lainnya sangat rata-rata di antara kami para pangeran. Bahkan jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi, sulit bagi mereka untuk bersaing dengan Anda dan keluarga Li. Aku menyadari bahwa ayah sama sekali tidak ingin ada pangeran yang mendapatkan posisi pengganti. Hah, kenapa? Fang Lin masih sedikit bingung. Yang Pojun melirik Fang Lin dan berkata sambil tersenyum kecut, karena Kaisar tidak ingin kami para pangeran memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kakak tertua Kaisar, posisi putra mahkota belum diputuskan, tetapi aku sudah tahu bahwa Kaisar telah bersiap untuk menjadikan kakak tertua Kaisar sebagai putra mahkota, dan dia akan menjadi putra mahkota dan mewarisi tahta di masa depan. Setelah mendengar ini, Fang Lin akhirnya mengerti. Ternyata Kaisar Yang Jianye dari Dakian sedang membuka jalan dan membersihkan rintangan bagi putra tertua Yang Xuanfeng. Jika posisi pengganti ini diperoleh pangeran lain, itu akan membentuk modal untuk melawan Yang Xuanfeng, yang merupakan hal yang buruk bagi Yang Xuanfeng. Yang Jianye telah memutuskan untuk menjadikan Yang Xuanfeng sebagai putra mahkota, dan Yang Xuanfeng juga merupakan salah satu dari 3 kandidat utama untuk kompetisi 3 kerajaan. Jika penggantinya juga seorang pangeran, itu pasti akan memengaruhi status dan prestise Yang Xuanfeng. Oleh karena itu, Yang Jianye tidak mengizinkan pangeran yang kuat seperti Yang Pojun untuk berpartisipasi, dan hanya mengizinkan 3 pangeran dengan kekuatan rata-rata, termasuk Yang Wanshan, untuk berpartisipasi, untuk mencegah pangeran manapun mendapatkan posisi pengganti. Fang Lin menyadari hal ini dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa terlahir dalam keluarga kerajaan, meskipun seseorang dapat menikmati kekayaan dan kemuliaan, bahkan jika seseorang tidak melakukan apapun, seseorang masih dapat menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Namun masih ada beberapa masalah yang tidak dapat dihindari. Perebutan putra mahkota, perebutan pewaris tahta, ketiga rintangan ini dihadapi semua pangeran. Sekalipun Anda tidak punya keinginan untuk bertarung, orang lain tidak akan berpikir demikian. Terlahir dalam keluarga kerajaan, terkadang Anda terpaksa harus menanggung ketidakberdayaan. Menurut Fang Lin,
Meskipun Yang Pojun adalah seorang pejuang, ia juga ambisius dan ingin bersaing memperebutkan posisi putra mahkota dan mewarisi tahta di masa depan. Tetapi sekarang tampaknya bukan hanya Yang Pojun, tetapi semua pangeran lainnya tidak mempunyai kesempatan. Siapa yang dipilih Yang Jianyai adalah hal yang paling penting. Jika tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, semuanya akan sia-sia. Fang Lin menepuk bahu Yang Pojun dan menghiburnya, tidak ada yang mutlak. Menurutku, kamu adalah salah satu pangeran yang lebih baik. Selama kamu bekerja keras untuk berkultivasi dan melampaui kakak tertuamu, posisi putra mahkota kemungkinan besar akan menjadi milikmu. Mendengar ini, Yang Pojun tersenyum pahit dan berkata, aku juga ingin, tetapi kamu belum melihat kakak tertuaku. Sungguh terlalu sulit untuk melampauinya. Pada dasarnya tidak ada harapan. Dengan dia menekan kita, mustahil bagi kita para pangeran untuk menonjol. Fang Lin langsung penasaran dan bertanya, apakah kakak tertuamu sangat kuat? Yang Pojun berkata, lebih dari sekadar kuat, kakak tertua saya Yang Xuan Feng kini berusia 28 tahun, dan ia telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari ranah Yuan Bumi. Ia hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah Yuan Surgawi. Di seluruh kerajaan Qian, selain Li Guanxin dari keluarga Li, tidak ada orang lain yang dapat menyainginya. Bahkan Li Guanxin, menurut pendapat saya, mungkin sedikit lebih lemah daripada kakak tertua saya. Fang Lin mendecakkan bibirnya, wajahnya penuh keterkejutan. Yang Pojun adalah pria yang sangat kompetitif, tetapi dari nadanya, dia sangat mengagumi Yang Xuan Feng. Ini menunjukkan betapa kuatnya Yang Xuan Feng. Namun, Fang Lin masih sedikit tidak yakin dan berkata, kurasa tidak. Putri kedua guruku, Han Xiaoxing, juga berada di puncak level ke-9 elemen tanah. Dia mungkin tidak akan kalah dari kakak tertuamu. Yang Pojun terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Han Xiaoxing memang sangat kuat, tetapi dia buta, yang merupakan kelemahan terbesarnya. Jika mereka bertarung, kakak tertuaku dapat mengalahkannya, dan mereka pernah bertanding-tanding 2 tahun lalu. Fang Lin dengan cepat bertanya apa hasilnya. Yang Pojun berkata kakak tertua saya menang, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa kakak tertua saya melihat bahwa Han Xiaoxing buta, jadi dia menahan diri sedikit. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi kemenangan. Fang Lin terdiam, mendesah dalam hatinya, Yang Xuan Feng memang kuat, tapi bukankah Han Xiaoxing juga kuat? Menurut Fang Lin, Han Xiaoxing yang tunanetra lebih pantas dikagumi ketimbang Yang Xuan Feng dan Li Guanxin, sebab ia memang tunanetra sejak kecil, namun mampu sampai sejauh ini. Fang Lin merinci bahwa jika penglihatan Han Xiaoxing pulih, dia pasti tidak akan kalah dari Yang Xuan Feng. Fang Lin, saudara keempat, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, beberapa sosok datang dari kejauhan. Yang ada di depan adalah pangeran kedua Yang Wanshan yang dikalahkan oleh Fang Lin di siang bolong. Yang Wanshan berjalan perlahan dan tenang sambil tersenyum di wajahnya. Di belakangnya diikuti 4 pria parubaya, semuanya mengenakan seragam resmi. Mereka jelas-jelas pejabat tinggi di Istana Dakian. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berjalan bersama Yang Wanshan. Fang Lin dan Yang Pojun berdiri dan memberi hormat kepada Yang Wanshan. Kakak kedua, kami hanya mengobrol. Yang Pojun berkata dengan hormat. Yang Wanshan menatap Fang Lin, lalu Yang Pojun, dan berkata sambil tersenyum untung saja aku bertemu kalian, bagaimana kalau kita pergi ke taman binatang bersama? Taman Bestiality. Fang Lin tampak bingung. Yang Pojun menjelaskan sebuah taman dibangun di kota kekaisaran, tempat banyak hewan langka dan eksotis dipelihara. Itu adalah tempat yang bagus untuk bermain. Yang Wanshan tersenyum dan berkata, ini adalah pertama kalinya Fang Lin berada di kota kekaisaran, jadi dia pasti bersenang-senang. Kalau tidak, bukankah ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia? Fang Lin tidak menolak setelah mendengar itu. Lagi pula dia tidak ada kerjaan, jadi sebaiknya dia jalan-jalan saja. Pada saat itu rombongan itu menuju ke Beast Garden. Selama perjalanan, Fang Lin juga mengenal 4 pria parubaya yang mengikuti Yang Wanshan. Seperti yang diduga, mereka semua adalah pejabat tinggi Istana Kekaisaran dan memegang status sangat tinggi di istana. Terlebih lagi, Fang Lin dapat melihat bahwa keempat pejabat ini seharusnya menjadi orang kepercayaan Yang Wanshan, dan mereka semua menghormati Yang Wanshan dalam perkataan dan perbuatan mereka. Terlebih lagi, Fang Lin memperhatikan bahwa keempat orang ini memiliki sedikit permusuhan terhadap Yang Pojun. Meskipun sangat lemah, Fang Lin masih bisa mendeteksinya. Sebagai seorang prajurit, Yang Pojun berkulit agak tebal, jadi wajar saja jika dia tidak setajam Fang Lin dan tidak bisa mendeteksi sedikit pun kelainan. Butuh waktu lebih dari setengah jam bagi mereka untuk akhirnya tiba di tempat yang disebut Taman Binatang. Di luar Beast Garden, ada banyak penjaga yang mengenakan baju besi merah. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang terkendali dan tampak sangat luar biasa.
Karena Taman Penjinakan Binatang adalah tempat yang penting, untuk mencegah monster-monster di dalamnya melarikan diri, semua orang yang menjaga tempat ini adalah para ahli. Yang Wanshan melihat keterkejutan Fang Lin dan menjelaskan sambil tersenyum. Ada monster di sana. Fang Lin bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini. Dia pikir hanya ada beberapa binatang langka dan eksotis di taman binatang ini, tapi dia tidak menyangka ternyata ada monster. Haha, jika tidak ada monster, tempat ini tidak akan menarik bagi kita. Yang Wanshan berkata sambil tersenyum. Fang Lin mengangguk. Itu benar. Awalnya dia tidak terlalu tertarik dengan Beast Garden, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada beberapa monster di sana, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan ingin melihatnya sendiri. Salam, Yang Mulia. Kapten penjaga berbaju besi merah yang menjaga pintu masuk taman binatang memberi hormat kepada Yang Wanshan dan Yang Pojun. Yang Wanshan mengangguk dan berkata, kami ingin memasuki taman untuk bermain. Komandan Mo, tolong buka tamannya. Komandan Mo yang tinggi dan kuat mengangguk saat mendengar ini, lalu mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya di ukiran kepala binatang di samping pintu masuk, di tempat yang sangat pas. Ada kilatan cahaya, dan tirai cahaya keemasan yang awalnya menutupi pintu masuk menghilang. Yang Mulia, silakan masuk. Komandan Mo memberi jalan dan memberi isyarat untuk mempersilakan mereka masuk. Yang Wanshan berjalan di depan, Fang Lin dan Yang Pojun mengikuti di belakang, sedangkan keempat kroni Yang Wanshan berjalan di paling belakang. Namun, salah satu pria parubaya itu bertukar pandang dengan Komandan Namo, dan ada makna yang dalam di kedua mata mereka. Memasuki Beast Garden adalah dunia yang sangat berbeda. Yang mereka lihat hanyalah hutan lebat. Mereka berjalan di jalan berbatu di hutan. Mereka samar-samar mendengar auman binatang buas di sekeliling mereka. Taman Penjinakan Binatang ini memiliki 3 lantai. Lantai luar dipenuhi dengan binatang gunung yang biasa terlihat, lantai tengah dipenuhi dengan hewan langka dan eksotis, dan lantai dalam adalah tempat para monster di penjara. Yang Wanshan berkata sambil berjalan. Jika kita berjalan di sini, bukankah beberapa binatang buas akan melompat keluar dan menyerang kita? Fang Lin bertanya sambil mengedipkan matanya. Yang Wanshan tersenyum sedikit. Sebelum dia bisa menjelaskan, seekor cita belang tiba-tiba melompat keluar dari hutan lebat di sampingnya dan menerkam ke arah semua orang. Fang Lin hendak bergerak, tetapi dia melihat yang lain tidak bergerak. Wah, sang cita tiba-tiba menabrak tirai cahaya, merintih, lalu kembali ke hutan lebat karena malu. Ternyata ada lingkaran ajaib di kedua sisi jalan ini. Fang Lin berkata dengan heran. Bagaimanapun, ini adalah taman hutan kerajaan, jadi tentu saja kami akan mengambil semua tindakan, kata Yang Pojun. Pangeran keempat benar. Ini hanya lapisan luar. Kekuatan lingkaran sihirnya biasa saja. Itu hanya untuk mencegah binatang buas itu menyerbu keluar. Jika kita mencapai lapisan dalam, lingkaran sihir di sana akan sangat rapat. Namun, monster-monster itu masih akan sering menyerang lingkaran sihir dan mencoba melarikan diri dari taman binatang, kata seorang pria parubaya. Fang Lin tampak penasaran apakah ada monster yang pernah lolos. Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak ada. Yang Wanshan berkata bukannya tidak pernah ada. Beberapa dekade lalu, ada monster yang sangat kuat yang lolos dari lapisan dalam dan membasmi sekelompok pengawal istana. Namun, monster itu akhirnya berhasil dipadamkan oleh para penguasa istana dan dibasmi di tempat. Yang Pojun melanjutkan, namun, ini terjadi beberapa dekade yang lalu. Konon, setelah kecelakaan itu, lingkaran sihir bagian dalam diperkuat, dan pada tahun-tahun berikutnya, tidak ada monster yang lolos. Kelompok itu mengobrol sambil berjalan, dan suasananya sangat bagus. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah memasuki lapisan dalam. Hah, apa ini? Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat binatang aneh yang tergeletak di pohon tak jauh dari sana. Binatang aneh itu memiliki 3 tangan, tetapi tangan ketiga tumbuh di atas kepalanya. Bentuknya seperti tangan, tetapi lebih tepat jika digambarkan sebagai tentakel. Binatang buas ini bernama Cutian. Binatang ini sangat langka. Tampaknya binatang ini ditangkap 5 tahun yang lalu dan belum dewasa, kata Yang Wanshan. Kamu jelek sekali. Fang Lin berkata dengan ekspresi jijik. Semua orang terdiam. Ini adalah binatang langka dan eksotis. Meskipun tampak agak aneh, itu sangat berharga dan memiliki kualifikasi untuk menjadi binatang ibel. Wow, tiba-tiba Fang Lin berteriak, berlari ke suatu tempat yang tidak jauh di depan, lalu berjongkok, menatap tanpa bergerak ke arah si kecil di depannya. Di hadapan Fang Lin, ada bola bulu sebesar kepalan tangan tergeletak di atas batu, dengan mata bundar terlihat, menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu. Bola bulu ini memiliki 2 kaki yang sangat pendek. Kalau tidak diperhatikan dengan ama, sulit untuk mengetahui apakah ia benar-benar memiliki kaki. Wajah Fang Lin penuh cinta,
matanya tampak berbinar, dan dia tidak sabar untuk mengulurkan tangan dan menyentuh si kecil berbulu ini. Si kecil tidak takut sama sekali. Dia hanya memandang Fang Lin dari seberang lingkaran sihir, mengedipkan matanya dari waktu ke waktu. Semua orang datang dan melihat Fang Lin tergeletak di tanah seperti anak kecil, menatap binatang kecil berbulu itu, dan mereka semua tidak bisa menahan tawa. Apa ini? Fang Lin bertanya tanpa mengangkat kepalanya, seolah-olah dia takut lelaki kecil yang lucu ini akan menghilang jika dia mengalihkan pandangannya. Aku bahkan tidak ingat ada hewan langka seperti itu di Beast Garden. Yang Po Jun berkata dengan sedikit kebingungan. Ini pertama kalinya aku melihat binatang buas ini. Aku tidak pernah memperhatikannya saat aku datang ke sini sebelumnya, kata Yang Wanshan. Fang Lin tidak peduli. Tidak masalah apa itu. Inti masalahnya adalah bahwa makhluk kecil ini begitu lucu sehingga Fang Lin bahkan tidak bisa berjalan. Melihat Fang Lin terbaring di sana dan tidak mau pergi, semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka Fang Lin memiliki sisi seperti itu. Itu sungguh mencengangkan. Mencicit, binatang kecil berbulu itu tiba-tiba menggonggong 2 kali, dengan rasa cemas di matanya yang besar, seolah-olah sedang memberi isyarat sesuatu kepada pihak lain. Fang Lin tidak menyadarinya, dia hanya berpikir bahwa hewan kecil berbulu ini sungguh menarik. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya dan dia tidak ingin meninggalkannya sama sekali. Fang Lin, jika kamu benar-benar menyukai binatang kecil ini, aku akan memberikannya padamu, kata Yang Po Jun. Mendengar ini, Fang Lin berbalik dengan ekspresi tersentuh di wajahnya. Benarkah? Yang Po Jun berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya hewan langka dan eksotis. Ada banyak dari mereka di taman binatang buas. Aku tidak akan peduli dengan 1 atau 2. Yang Wanshan mengerutkan kening dan berkata, kakak keempat, meskipun Fang Lin adalah teman keluarga kerajaanku, aku tidak tahu asal-usul binatang kecil ini. Tidak pantas memberikannya kepada Fang Lin begitu saja. Yang Po Jun mengeluarkan batu giok itu untuk menyampaikan pesan dan berkata, kalau begitu aku akan bertanya kepada ayahku. Jika dia setuju, aku akan memberikan binatang kecil ini kepada Fang Lin. Pada saat itu, Yang Po Jun menggunakan slip giok komunikasi untuk menghubungi Yang Jianyai. Yang Wanshan tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tidak terlalu menunjukkannya. Keempat orang di belakangnya saling bertukar pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Yang Po Jun tersenyum dan berkata, ayahku telah setuju. Ia juga memberitahuku bahwa binatang emas ini masuk dengan cara berbaring di atas binatang eksotis lainnya. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Namun, setelah dikurung di sini selama 2 tahun, binatang itu tidak memiliki ciri-ciri khusus. Binatang itu seharusnya tidak agresif. Yang Wanshan tersenyum tipis karena Kaisar telah setuju, tentu saja saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Fang Lin memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya, menggosok-gosok tangannya sambil menatap binatang kecil berwarna emas dalam lingkaran sihir. Sebelum Yang Po Jun meninggalkan lingkaran sihir, dia mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya di tirai cahaya lingkaran sihir. Tiba-tiba, sebagian kecil tirai cahaya lingkaran sihir itu menghilang, dan binatang kecil berwarna emas itu berguling keluar dari tempat yang hilang itu. Fang Lin memegangnya di tangannya dan merasakan bahwa tubuh binatang kecil emas ini luar biasa lembut, bagaikan bola daging kecil, yang bisa diremas atau diratakan sesuka hatinya. Binatang kecil berwarna emas itu duduk di tangan Fang Lin. Dia tidak takut. Ia hanya mencicit 2 kali dan mengedipkan matanya yang besar, seolah-olah ia sangat penasaran dengan Fang Lin. Fang Lin menyentuh kepala kecilnya dan bergumam, karena rambutmu berwarna emas, aku akan memanggilmu Xiao Jin. Tanpa diduga, bola bulu kecil ini malah menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan nama yang diberikan Fang Lin kepadanya. Fang Lin tertawa, mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiao Jin. Setelah berkata demikian, dia memasukkannya ke dalam tas hewan yang dililitkan di pinggangnya. Kelompok itu terus bergerak maju. Fang Lin mendapat seekor binatang kecil yang lucu. Meski tampaknya tidak ada gunanya, dia berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bahkan melompat dan melompat-lompat saat berjalan. Kalau saja tidak ada orang di sana, dia akan menyenandungkan sebuah lagu kecil. Yang Wanshan dan yang lainnya terdiam. Mengapa mereka merasa Fang Lin sedikit tidak normal? Dia sangat gembira mendapatkan binatang kecil yang tidak berguna itu. Sungguh sulit untuk dipahami. Tentu saja mereka tidak akan mengerti betapa Fang Lin menyayangi hewan-hewan kecil yang lucu ini. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun ia seorang master alkimia, Fang Lin memelihara banyak binatang kecil yang lucu di kediamannya. Hewan-hewan langka dan eksotis di Beast Garden benar-benar membuka mata Fang Lin. Banyak binatang eksotis di sini yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, seperti binatang yang tampak seperti bambu tetapi sebenarnya ular aneh, dan seekor katak dengan 3 mata. Singkatnya, tidak ada yang normal. Sebagai perbandingan,
binatang kecil emas yang didapat Fang Lin dianggap sangat biasa. Selain lucu dan menyenangkan, tidak ada fitur khusus lainnya. Setelah melewati tingkat tengah dan melewati lingkaran sihir, Anda akan tiba di tingkat terdalam dari Beast Garden. Di sini, semua binatang yang dipenjara adalah monster, dan tidak ada binatang biasa. Saat dia masuk ke sini, Fang Lin segera merasakan energi monster yang menggigit, dan rasanya seperti dia telah kembali ke kuburan semua binatang buas. Tentu saja, aura evil di sini tidak ada bandingannya dengan yang ada di pemakaman 10.000 binatang. Tidak ada perbandingan sama sekali. Diperkirakan bahwa 100 Beast Taming Garden mungkin tidak dapat dibandingkan dengan pemakaman 10.000 binatang. Fang Lin, roh jahat di tempat ini sangat kuat. Kamu akan merasa lebih baik jika meminum pil ini. Yang Wanshan menyerahkan sebuah pil dan mereka pun meminumnya. Fang Lin tersenyum namun tidak meminum pil itu. Terima kasih atas kebaikanmu, Pangeran kedua, namun roh jahat di sini tidak berpengaruh padaku. Yang Po Jun juga berbalik dan berkata kepada Yang Wanshan kakak kedua, kamu tidak tahu bahwa Fang Lin dan aku sama-sama pernah melewati makam 10.000 binatang. Roh jahat di sana sangat menakutkan. Sebagai perbandingan, roh jahat di sini tidak ada apa-apanya. Yang Wanshan tampak malu dan sedikit marah dalam hatinya. Apa maksudnya dengan ini? Kalian berdua tidak takut pada roh jahat di sini, bukankah itu membuatku tampak lemah? Namun, Yang Wanshan adalah orang yang cerdik, dan dia menutupi masa lalunya dengan sangat baik. Lapisan luar dan tengah kebun binatang semuanya hutan, tetapi lapisan dalam adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Penjara. Benar saja, lapisan dalam Beast Garden adalah penjara yang dingin dan redup, dengan sangkar terbuat dari baja halus setebal lengan. Setiap kandang terpisah dan berisi binatang buas. Mengaum, mengaum, mengaum. Aduh, bang bang bang. Seolah-olah karena merasakan kehadiran manusia, segala macam suara tiba-tiba pecah di penjara yang awalnya sangat sunyi ini. Raungan dan geraman para monster, begitu pula dengan bunyi dentuman benturan pada sel penjara, datang silih berganti, bagaikan neraka di bumi. Kalau orang biasa datang ke sini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tidak apa-apa, penjara di sini terbuat dari baja halus dan diperkuat dengan susunan sihir. Mereka tidak bisa kabur, Yang Wanshan berkata sambil tersenyum. Kerumunan orang berjalan maju sepanjang lorong. Ada banyak monster berbeda yang dipenjara di kedua sisi, semuanya menatap Fang Lin dan yang lainnya dengan mata penuh kebencian dan kekerasan. Namun, Fang Lin juga menemukan bahwa monster di sini tampaknya secara umum tidak berada pada level tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah monster tingkat pertama dan kedua, dan dia belum melihat satu pun monster tingkat ketiga. Apakah tidak ada binatang evil pada tingkat transformasi ketiga di sini? Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Po Jun berkata tentu saja ada, tetapi monster transformasi ketiga sebanding dengan orang kuat Tianyuan, jadi mereka semua dipenjara di tempat yang lebih dalam. Fang Lin bertanya lagi apakah ada monster di atas tingkat transformasi ketiga di sini. Mendengar ini, ekspresi Yang Po Jun sedikit berubah ya. Ya, Yang Po Jun berkata dengan ekspresi serius. Oh, Fang Lin langsung menunjukkan rasa ingin tahu. Yang Po Jun menatap Yang Wanshan, yang sama sekali tidak bereaksi, dan berkata, di bagian terdalam dari Taman Pengendalian Binatang, ada dua monster transformasi 4 yang dipenjara. Mereka sangat kuat dan ditekan oleh kakek Tai Sang Huang dan banyak penguasa kerajaan. Mendengar ini, Fang Lindun menjadi tertarik. Binatang evil pada tingkat transformasi keempat setara dengan prajurit pada tingkat urat spiritual ras manusia. Seorang Master Tianyuan dapat terbasmi hanya dengan tamparan di depan binatang evil pada tingkat transformasi keempat. Fang Lin tidak menyangka bahwa di taman binatang kerajaan kecil ini, ternyata ada dua monster kuat pada tingkat transformasi keempat yang dipenjara. Apakah keluarga kerajaan tidak takut kalau kedua monster ini akan keluar dan menimbulkan masalah suatu hari nanti? Haha, kurasa Fang Lin sangat tertarik dengan monster transformasi 4. Ayo kita pergi dan melihatnya. Yang Wanshan berkata sambil tersenyum. Namun, Yang Po Jun ragu-ragu monster transformasi keempat sangat kuat. Jika kita pergi, saya khawatir itu akan sedikit tidak aman. Yang Wanshan tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Yang Po Jun kakak keempat. Aku selalu menganggapmu yang paling berani di antara semua saudara kita. Mengapa sekarang kau begitu penakut? Kedua monster transformasi keempat itu ditekan oleh lingkaran sihir dan tidak dapat menimbulkan masalah. Titik. Yang Po Jun terpancing oleh kata-kata Yang Wanshan dan tidak mengatakan apa-apa. Fang Lin menyadari sesuatu yang aneh. Tampaknya Yang Wanshan benar-benar ingin mereka pergi ke bagian terdalam untuk melihat dua monster transformasi 4. Apa niatnya? Tidak heran Fang Lin berpikir begitu. Dia selalu merasa Yang Wanshan bukan orang baik. Sekarang dia dengan sengaja memprovokasi Yang Po Jun dengan kata-kata dan mendorong mereka untuk pergi ke bagian terdalam dari taman binatang.
Dari sudut pandang manapun, dia merasa mempunyai niat buruk. Tetapi Fang Lin tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya perasaan dan kecurigaannya sendiri. Mungkin Yang Wanshan tidak punya pemikiran tentang ini. Pada saat itu kelompok itu menuju ke bagian kandang yang terdalam. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat energi ibelnya. Semua orang merasakan tekanan tak kasat mata yang berasal dari kedalaman kegelapan. Ekspresi Fang Lin juga berubah. Tekanan sekuat itu pasti hanya bisa dimiliki oleh monster di atas level ketiga. Tempat di depan adalah tempat di mana 3 monster transformasi di penjara. Total ada 12 monster transformasi 3. Yang Wanshan berkata sambil menunjuk ke kandang di depan. Setelah berjalan beberapa saat, 12 sangkar besar muncul di hadapan mereka. Di setiap kandang, ada monster yang ganas dan menakutkan. Monster-monster di sini semuanya telah mencapai alam transformasi ketiga, yang setara dengan pendekar alam Tianyuan. Mereka sangat kuat, dan salah satu dari mereka dapat menghancurkan mereka menjadi roti daging. Di antara 12 monster transformasi 3 ini, yang terkuat adalah beruang punggung baja. Kulit bajanya sangat keras, dan kekuatannya sangat mengerikan. Saya khawatir tidak ada prajurit dengan level yang sama yang dapat menandinginya, kata Yang Wanshan. Fang Lin melihat dan menyaksikan beruang besar berpunggung baja di salah satu kandang. Ketika berdiri, tingginya lebih dari 5 orang, dengan sepasang cakar beruang yang besar dan tebal. Jika terkena salah satu dari mereka, kemungkinan besar ia akan mati di tempat. Fang Lin menatap saudara Steelback Bear dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilati bibirnya. Cakar beruang, sudah lama aku tidak memakannya. Fang Lin bergumam. Yang Po Jun, yang berdiri di sana, tertegun ketika mendengar gumaman Fang Lin. Kemudian dia menatap Fang Lin dengan aneh. Apakah orang ini gila? Kamu bahkan ingin memakan kaki beruang Steelback. Tahukah Anda, beruang Steelback terkenal suka memakan manusia mentah. Seolah-olah merasakan ada orang di luar, beruang punggung baja, yang tertidur di tanah dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya, membuka mulutnya yang berdarah, dan meraung ke arah semua orang. Mengaum, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan meskipun ada lingkaran sihir yang menghalangi jalan, semua orang ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Beruang Steelback berdarah murni. Sayang sekali ia dikurung di sini dan kehilangan kesempatan untuk terus tumbuh. Fang Lin diam-diam mengagumi dalam hatinya. Yang lain tidak tahu, tetapi Fang Lin tahu bahwa Steelback Bear adalah ras yang bertahan dari zaman kuno dan memiliki garis keturunan yang panjang. Pada zaman dahulu kala, beruang Steelback berdarah murni, ketika tumbuh hingga ukuran penuhnya, dapat berubah menjadi beruang pembelah langit yang bahkan lebih mengerikan. Beruang pembelah langit berada pada level terendah, alam transformasi kelima, dengan kulit sekeras batu dan rambut sekeras jarum baja. Bahkan senjata yang paling kuat sekalipun sulit meninggalkan luka pada beruang pembelah langit. Fang Lin pernah memburu beruang pembelah langit, menggunakan kantung empedu dan darahnya untuk membuat pil, lalu merebus kaki beruang itu dan memakannya. Beruang Steelback di depannya pastinya memiliki garis keturunan ras murni, tetapi ia dikurung di sini dan menjadi hewan tawanan. Dalam kasus tersebut, hampir tidak ada kemungkinan untuk terus tumbuh. Namun tidak mengherankan jika keluarga kerajaan menekannya di sini dan tidak pernah berpikir untuk membiarkan Steelback Bear tumbuh. Jika berevolusi menjadi beruang pembelah langit, siapa di keluarga kerajaan yang bisa menekannya? Ibu kota kekaisaran telah lama hancur berkeping-keping. Pada saat itu, terasa ada getaran pada kantong binatang itu. Fang Lin membukanya dan mendapati bola bulu emas itu yang berdecit, dengan kecemasan di matanya yang besar. Fang Lin sedikit mengernyit, dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Ketika menoleh ke belakang, dia menemukan Yang Wanshan dan keempat pria paruh baya di belakangnya telah menghilang. Tidak bagus. Fang Lin berteriak, dan Yang Po Jun di sampingnya menatapnya dengan bingung. Kita terjebak dalam perangkap saudaramu yang kedua. Fang Lin berkata dengan ekspresi muram. Yang Po Jun tiba-tiba berbalik dan menemukan tidak ada seorang pun di belakangnya. Wajahnya langsung berubah. Ayo pergi. Fang Lin tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia menepuk Yang Po Jun, dan mereka berdua segera kembali dengan cepat melalui jalan yang sama. Tetapi ketika mereka mencapai hubungan antara lapisan dalam dan lapisan tengah, mereka berdua tercengang. Lingkaran sihir itu sebenarnya tertutup. Dengan kata lain, Fang Lin dan Yang Po Jun terjebak di lapisan terdalam Taman Pengendalian Binatang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Po Jun berkata dengan tidak percaya. Fang Lin mencibir, kakak keduamu benar-benar kejam dan tak berperasaan. Dia ingin menjebak kita berdua di sini sampai mati. Yang Po Jun tampak sangat jelek, dengan kemarahan yang membuncah di dalam hatinya. Dia mengeluarkan tombak emasnya dan dengan keras menghancurkan lingkaran sihir di pintu keluar. Sayangnya lingkaran sihir itu tidak bergerak sama sekali. Sekalipun Yang Po Jun mengerahkan segenap tenaganya, dia tidak dapat mengguncangnya sedikitpun.
Jangan buang-buang energi. Kita tidak bisa menghancurkan formasi ini, dan akan ada hal-hal yang lebih sulit yang akan datang. Fang Lin berkata sambil menggertakkan giginya. Yang Po Jun tertegun, tidak mengerti apa maksud Fang Lin. Fang Lin berbalik, menatap penjara tempat Steelback Bear di penjara, dan melihat bahwa cahaya lingkaran sihir di atas penjara itu berangsur-angsur meredup. Apa? Wajah Yang Po Jun menjadi pucat karena ngeri. Jika formasi itu lenyap, bagaimana mungkin sebuah penjara saja mampu menjebak beruang punggung baja yang mengerikan itu? Di luar taman binatang, Yang Wanshan dan keempat pria paruh baya muncul di sana. Panglima Mo yang tengah menjaga taman binatang memberi hormat kepada Yang Wanshan sambil mengepalkan tangannya. Pangeran kedua, aku telah membuka segel kandang beruang berpunggung baja seperti yang kau perintahkan. Komandan Mo berkata sambil menundukkan kepala. Yang Wanshan tersenyum dan mengangguk puas. Komandan Mo telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan mengingatnya. Saat saya mewarisi tahta putra mahkota, saya tidak akan melupakan kontribusi Komandan Mo kali ini. Mendengar ini, Komandan Mo memiliki ekspresi rumit di wajahnya, tetapi tetap berkata, terima kasih, Pangeran kedua. Yang Wanshan tidak lagi menatap Komandan Mo. Matanya yang dingin menatap pintu masuk taman binatang, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Fang Lin, Yang Po Jun, kalian berdua akan mati di sana. Yang Wanshan berkata dalam hati. Yang mulia, ayo kita pergi secepatnya, kata seorang pria parubaya. Yang Wanshan mengangguk, tetapi masih mengingatkan Komandan Mo setelah tugas selesai, hancurkan tubuh dua orang di dalam. Titik. Ya, Komandan Mo menanggapi. Pada saat itu, Yang Wanshan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan meninggalkan taman binatang bersama keempat pria paruh baya itu. Mereka mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah Yang Wanshan pergi, Komandan Namo segera menginstruksikan anak buahnya, pergi dan periksa daerah sekitar dan laporkan situasi apapun kepadaku. Sebuah tim penjaga segera bubar dan mulai berpatroli di sekitar taman binatang. Komandan Mo memiliki ekspresi yang sangat rumit. Dia tidak hanya merasa menyesal tetapi juga khawatir. Pendek kata, ia memiliki perasaan campur aduk dan amat gugup. Apa yang dilakukannya malam ini dianggap bahwa dia telah sepenuhnya berpihak pada kubu pangeran kedua Yang Wanshan. Tidak peduli apa yang terjadi pada Yang Wanshan di masa depan, dia tidak akan dapat lepas dari tanggung jawab. Komandan Mo merasa sedikit menyesal. Dia bertanya-tanya mengapa dia terobsesi untuk terlibat dalam pertarungan antara para pangeran. Sekarang dia terlibat dalam pembasmian Fang Lin dan pangeran keempat Yang Po Jun. Mustahil baginya untuk melepaskan diri. Membasmi pangeran adalah kejahatan serius. Jika masalah ini terbongkar, sekalipun Panglima Mo punya 9 kepala, jumlah itu tidak akan cukup untuk dipenggal. Sang kaisar sangat murka sehingga ia bahkan menghukum ke-9 klan tersebut dan mengeksekusi seluruh keluarga Panglima Mo. Komandan Mo menyadari bahwa dia telah melangkah ke jurang. Ini merupakan pertaruhan yang mempertaruhkan nyawa seluruh keluarganya. Setelah pangeran kedua jatuh, kematian Komandan Mo juga akan berakhir. Terlebih lagi, kali ini dia tidak hanya membasmi Yang Po Jun, tetapi juga Fang Lin, murid sejati Sekte Zixia dan murid Han Loyun. Dia juga orang yang memiliki latar belakang hebat. Jika Sekte Zixia tahu bahwa dialah yang membasmi Fang Lin, maka sekelompok besar orang kuat dari Sekte Zixia akan datang ke rumah Yang Jianye dan memotong-motongnya tanpa menunggu Yang Jianye mengambil tindakan apapun. Komandan Mo diam-diam mengerang, apa yang terjadi? Aku telah sepenuhnya menundukkan kepalaku. Tetapi sekarang, apa yang telah dilakukan sudah dilakukan, dan tidak ada cara untuk menyesalinya. Bagi Komandan Mo, hanya ada satu jalan yang harus ditempuh. Saya tidak tahu apakah jalan ini jalan buntu atau jalan mulus. Pada saat ini, di lapisan terdalam taman penjinakan binatang, Fang Lin dan Yang Po Jun memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Kandang yang menahan Steelback Bear, yang tadinya ada di sana, telah lenyap sepenuhnya saat ini. Sekalipun Yang Po Jun lamban berpikir, dia akhirnya mengerti bahwa mereka akan melepaskan Steelback Bear dan membiarkan monster transformasi rangkap 3 ini mencabik-cabik mereka berdua. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Yang Po Jun meraung, tampak sangat marah. Fang Lin meliriknya dan mendesah dalam hati. Ini adalah kompetisi antar pangeran. Itu hanya tentang hidup dan mati, dan tidak ada persaudaraan. Terlebih lagi, Fang Lin mengerti bahwa Yang Wanshan tidak hanya ingin menyingkirkan pangeran Yang Po Jun, tetapi juga ingin menyingkirkan dirinya sendiri. Lagi pula, dia telah sangat mempermalukan Yang Wanshan dalam pertarungan seleksi sebelumnya, dan dia pasti menyimpan dendam padanya. Fang Lin, kita berdua akan celaka kali ini, tapi aku tidak mau menerima kenyataan bahwa aku tidak mati di gua tak berujung, melainkan mati di tangan saudaraku sendiri. Yang Po Jun berkata dengan mata yang hampir meledak. Beruang punggung baja itu tampaknya telah menyadari bahwa lingkaran sihir itu tidak ada lagi.
Wajahnya yang ganas dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba ia meraung dan membanting penjara itu keras dengan kedua kaki beruangnya. Ledakan. Hanya dengan bunyi ledakan keras saja, penjara yang terbuat dari baja halus itu langsung terkoyak menjadi berkeping-keping dan berputar. Beruang punggung baja perlahan berjalan keluar dari penjara, berdiri, dan dengan tubuh yang tingginya lebih dari 5 pria, ia membawa aura yang mengerikan, yang membuat ke-11 monster transformasi 3 lainnya bersemangat. Sesaat, raungan berbagai monster saling terkait, membuat gendang telinga orang-orang berdengung. Energi Ibel yang melonjak itu bagaikan gelombang, satu demi satu, menyapu tubuh dua orang yang berdiri di sana. Wajah Yang Po Jun dipenuhi kengerian. Dia tidak menyadarinya ketika mereka dipisahkan oleh lingkaran sihir, tetapi ketika dia benar-benar menghadapi monster tingkat ketiga, dia menyadari betapa mengerikan tekanan ini. Ini berbeda dengan situasi di gua tak berujung. Kali ini, mereka berdua hampir tidak punya cara untuk mundur, dan ruangnya begitu sempit sehingga begitu Steelback Bear menerkam mereka, mereka berdua hampir tidak punya cara untuk mundur. Fang Lin, aku ingat kau punya pedang yang tampaknya bisa menghisap darah. Cepat keluarkan pedang itu untuk menghadapi beruang berpunggung baja ini, kata Yang Po Jun. Mendengar ini, Fang Lin juga mengingatnya dan dengan cepat menamparkan tas 9 istana, dan pedang jahat berwarna darah ada di tangannya. Saat berikutnya, Fang Lin menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa pedang jahat berwarna darah ini tidak bereaksi sama sekali dan hanya redup? Saat berada di gua tak berujung, ia bahkan menghisap darahnya, tetapi sekarang tampaknya telah berubah menjadi pedang biasa. Ada apa? Yang Po Jun bertanya dengan cemas. Dia melihat beruang punggung baja telah meninggalkan penjara dan menatap mereka berdua. Saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Fang Lin. Fang Lin tersenyum pahit dan berkata, pedang ini sepertinya tidak berfungsi lagi. Yang Po Jun bingung. Apa-apaan ini? Mengapa tidak berhasil pada saat kritis? Bukankah ini masalah hidup dan mati? Fang Lin tidak menyangka mengapa pedang itu tidak lagi efektif, tetapi nampaknya dia tidak memperhatikan pedang itu sejak dia kembali dari gua tak berujung. Pada saat itu, Fang Lin menyimpan pedangnya. Karena pedang itu tidak berguna, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Yang Po Jun sudah putus asa. Monster di alam transformasi ketiga terlalu kuat, setara dengan pembangkit tenaga listrik Tianyuan. Dia dan Fang Lin masih berada di alam di Yuan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Steelback Bear? Mengaum. Tiba-tiba, beruang punggung baja itu meraung, menjadi sangat ganas, dan menyerbu ke arah Fang Lin dan Yang Po Jun. Momentum seekor beruang yang berdiri seperti manusia dan menyerbu sungguh mencekik. Setidaknya nafas Yang Po Jun tiba-tiba terhenti ketika beruang punggung baja itu menerjang ke arahnya. Fang Lin tiba-tiba berdiri dan berdiri di depan Yang Po Jun, menatap beruang punggung baja itu dengan sepasang mata dingin. Beruang punggung baja yang tengah menerjang dengan kecepatan tinggi dan ingin mencabik-cabik Fang Lin dan Yang Po Jun, tiba-tiba berhenti saat bertemu dengan tatapan mata Fang Lin yang teramat dingin, dan wajah beruangnya yang menakutkan itu penuh dengan ketakutan. Adegan ini membuat Yang Po Jun tertegun. Apa yang sedang terjadi? Saat berikutnya, aura yang sangat kuat muncul dari tubuh Fang Lin. Itu bukan tenaga dalam, tetapi tenaga setan. Itu benar, aura Ibel yang terpancar dari Fang Lin saat ini jauh lebih kuat daripada aura si beruang punggung baja. Pada saat ini, Fang Lin tampaknya telah berubah menjadi monster sungguhan. Meskipun ia berwujud manusia, ia dipenuhi energi Ibel. Si beruang punggung baja merintih dan tubuhnya gemetar, begitu pula para monster yang terkurung dalam sangkarnya, mereka pun mengeluarkan suara-suara merintih, seakan-akan mereka takut akan sesuatu, lalu mereka semua merangkak di tanah. Bayangan binatang buas samar-samar muncul di tubuh Fang Lin. Sosok binatang itu kabur, tetapi Yang Po Jun mengenalinya. Itu adalah salah satu dari 7 monster besar di kuburan 10.000 binatang. Hancurkan gunung. Pada saat ini, Fang Lin mengaktifkan saripati darah abadi yang telah dimurnikan dalam tubuhnya dan melepaskan aura Po Yue. Po Yue merupakan ibel besar yang hidup bertahun-tahun lamanya. Dia juga salah satu penjaga di bawah Demon Sein dan sangat kuat. Monster-monster di sini, termasuk beruang punggung baja yang melarikan diri dari kandang, semuanya merasakan napas Po Yue. Tekanan dari garis keturunan membuat mereka merasa ketakutan dan mereka mengira Fang Lin adalah Po Yue. Meskipun Steelback Bear juga memiliki garis keturunan yang luar biasa, Po Yue sepenuhnya lebih unggul darinya. Beruang pembelah langit, yang satu langkah lebih maju dari beruang punggung baja, hanya mampu menandingi Po Yue. Mundur, Fang Lin berteriak dingin, suaranya membawa tekanan tak terhingga. Meskipun beruang punggung baja itu monster, ia dapat mengerti bahasa manusia. Mendengar perkataan Fang Lin, ia mundur beberapa langkah dengan sangat patuh. Matanya tak lagi memancarkan keganasan dan kekerasan seperti sebelumnya, yang ada hanya ketakutan dan kepanikan.
Si beruang Steelback tercengang. Dia baru saja mencoba menyerang monster kuno. Ini sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Ini seperti anak manusia yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan ingin membasmi pria dewasa yang tinggi dan kuat. Yang Po Jun kembali sadar. Ternyata Fang Lin mempunyai trik yang dapat mengintimidasi monster-monster itu. Dia tidak dapat mempercayainya. Tetapi pada saat ini, Yang Po Jun tidak banyak bicara. Tampaknya krisis telah teratasi, tetapi beruang punggung baja itu masih ada di sana, yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Hati Fang Lin kacau balau. Dia hanyalah seorang pengganggu yang mengambil keuntungan dari kekuatan orang yang berkuasa. Ia bagai macan kertas yang akan jatuh jika disentuh sedikit saja. Fang Lin diam-diam merasa beruntung bahwa beruang punggung baja itu tidak menjadi gila. Jika demikian, ia akan benar-benar kehilangan akal dan akan menyerbu ke arah Anda tanpa mempedulikan aura apapun yang Anda miliki. Terlebih lagi, beruang punggung baja ini jelas tidak terlalu cerdas, jika tidak, ia pasti akan curiga mengapa Fang Lin memiliki roh jahat. Cepatlah dan kirim pesan pada ayahmu, minta dia datang dan menyelamatkan kita. Fang Lin merendahkan suaranya dan berkata kepada Yang Po Jun. Yang Po Jun mengangguk berulang kali, mengeluarkan slip giok komunikasi, dan ingin menghubungi Yang Jianye, namun ia tidak menyangka bahwa slip giok komunikasi tersebut tidak memberikan respons dan tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar sama sekali. Hati Yang Po Jun sedikit tenggelam. Meskipun ada banyak susunan sihir di taman penjinakan binatang ini, dalam keadaan normal, dia masih bisa menggunakan kepingan giok komunikasi. Tetapi pada saat ini, slip giok komunikasi tersebut gagal berfungsi. Rupanya, orang-orang di luar telah mendirikan formasi isolasi, yang membuat Fang Lin dan Yang Po Jun tidak mungkin menghubungi dunia luar. Ini adalah upaya lengkap untuk membasmi Fang Lin dan Yang Po Jun tanpa memberi mereka kesempatan sama sekali. Fang Lin mendengus dingin. Situasi ini sesuai dengan harapannya. Jika dia jadi dia akan melakukan hal yang sama. Namun, situasinya relatif stabil saat ini. Setidaknya dia dan Yang Po Jun tidak dalam bahaya. Beruang punggung baja itu pasti tidak akan berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Namun setelah sekian lama, tidak peduli seberapa bodohnya Steelback Bear, ia akan bereaksi. Saat itu, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan Steelback Bear. Apa yang harus dilakukan? Jika mereka terus membuang-buang waktu, itu akan merugikan Fang Lin dan Yang Po Jun, tetapi mereka tidak dapat menghubungi dunia luar dan tidak punya cara untuk keluar. Tampaknya mereka menemui jalan buntu lagi. Tiba-tiba, Fang Lin memikirkan sebuah solusi, tetapi dia menjadi sedikit khawatir. Dia punya kartu truf. Jika dia mengeluarkannya, itu pasti bisa memastikan bahwa mereka berdua akan aman tidak peduli berapa lama mereka tinggal di sini. Namun, risiko dari kartu truf ini sendiri terlalu besar, dan sangat mungkin akan menjadi ancaman yang bahkan lebih mengerikan. Namun, tampaknya jika kita tidak membuat keributan yang lebih besar sekarang, hal itu tidak akan menarik perhatian dunia luar sama sekali. Setelah memikirkannya, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Steelback Bear berubah dari takut pada awalnya hingga berangsur-angsur menjadi sedikit bingung. Meskipun Steelback Bear bodoh dan lambat bereaksi, ia adalah monster yang cerdas dan bukannya tanpa otak. Pada saat itu, Steelback Bear perlahan mulai berpikir dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pihak lainnya jelas-jelas manusia, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan aura evil? Ini salah. Ada sesuatu yang salah. Si beruang Steelback menggunakan kebijaksanaannya yang menyedihkan untuk berpikir hati-hati tentang semua hal yang ada di antaranya. Walaupun ia belum dapat menemukan apapun untuk saat ini, ia selalu merasa bahwa ia tidak perlu terlalu takut. Selain Steelback Bear, monster-monster di dalam kandang juga secara bertahap bereaksi. Beberapa di antara mereka bahkan lebih cerdas daripada Steelback Bear dan mengeluarkan geraman pelan dari tenggorokan mereka. Fang Lin memperhatikan situasi ini dan berpikir dalam hati bahwa itu tidak baik. Setelah beberapa saat, si beruang punggung baja mungkin akan sadar. Dengan aura Po Yue, dia takut dia tidak akan mampu menekannya sama sekali. Bagaimanapun, Fang Lin bukanlah Po Yue yang sebenarnya. Aura evil di tubuhnya dilepaskan dari esensi dan darahnya yang abadi. Walaupun kelihatannya seperti itu, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda masih dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada jalan lain. Fang Lin menggertakkan giginya. Ancaman yang ditimbulkan oleh beruang Steelback ini terlalu besar. Dalam situasi ini, cara terbaik adalah menjauh secepat mungkin. Tepat ketika Fang Lin hendak mengeluarkan kartu truf terbesarnya dari tas 9 istana, binatang kecil berwarna emas yang bersembunyi di dalam tas binatang itu tiba-tiba melompat keluar, berdiri di bahu Fang Lin, dan mencicit ke arah beruang punggung baja. Hewan emas kecil itu tampak sangat gelisah, dan suara mencicitnya seolah-olah sedang berkomunikasi dengan si beruang baja. Si beruang Steelback tertegun sejenak, lalu menatap binatang kecil keemasan itu dengan mata penuh kebingungan.
Suara mencicit binatang kecil berwarna emas itu semakin lama semakin keras, dan tak lama kemudian, kelopak mata beruang punggung baja itu mulai terkulai. Hah! Melihat pemandangan ini, mata Fang Lin berbinar, dan Yang Po Jun juga tampak terkejut. Bukan hanya si beruang punggung baja, tetapi semua monster yang terkurung dalam sangkar juga menjadi tenang pada saat ini, terutama monster-monster dengan alam rendah, yang benar-benar berbaring di tanah dan tertidur satu persatu. Malam pun berlalu, cahaya terang muncul di langit timur yang jauh, dan hari baru pun dimulai. Di luar Beast Garden, Komandan Mo tampak lelah. Malam akhirnya berakhir. Bagi Komandan Mo, malam ini tidak diragukan lagi sangat sulit, dan ia menghabiskannya hampir seluruhnya dalam keadaan cemas dan khawatir. Hanya satu malam yang singkat, tetapi Komandan Mo, yang awalnya berada di masa jayanya, tampak telah menua beberapa tahun. Komandan, apakah Anda ingin masuk dan melihatnya? Seorang penjaga bertanya dengan hati-hati. Komandan Mo mencubit alisnya, mendesah, melambaikan tangannya, dan segera mengembalikan semua susunan sihir di Taman Penjinakan Binatang ke keadaan semula. Kedua orang itu seharusnya dibasmi dan dikubur tanpa jejak. Komandan Mo berpikir dalam hati. Beruang Steelback sangat ganas dan suka memakan orang hidup-hidup. Komandan Mo berpikir, jika tidak ada percakapan yang tidak terduga, kedua orang itu seharusnya dikubur di perut Steelback Bear. Meskipun demikian, Steelback Bear seharusnya masih dapat berkeliaran bebas di Beast Garden, jadi lebih baik mengurungnya. Komandan Mo hendak memasuki taman binatang bersama anak buahnya ketika ia mendapati dua sosok berjalan perlahan keluar dari taman binatang. Saat wajah kedua orang itu terkena sinar matahari, Panglima Mo tampak seperti melihat hantu dan berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih hidup? Komandan Mo mundur beberapa langkah, wajahnya penuh kengerian, sama sekali tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Fang Lin, Yang Po Jun. Benar saja, dua orang yang keluar dari Taman Penjinakan Binatang adalah Fang Lin dan Yang Po Jun. Mereka tidak hanya berjalan keluar, tetapi mereka juga tidak terluka. Komandan Mo, Anda tampak terkejut bahwa kami berdua berhasil keluar hidup-hidup. Fang Lin berkata sambil mencibir. Yang Po Jun tiba-tiba meraung, menyerbu maju sambil memegang tombak emas di tangan, ingin melampiaskan segala amarahnya kepada Panglima Mo. Cepat, ayo kita pergi bersama, basmi mereka berdua. Komandan Mo tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya, menjadi benar-benar gila. Bagaimana mungkin dia tidak gila? Fang Lin dan Yang Po Jun, yang semula diduga tewas, ternyata berhasil keluar dengan selamat. Bukankah itu berarti rencana dia dan Yang Wanshan telah gagal total? Hanya ada satu konsekuensi jika rencana itu gagal, seluruh keluarga akan dieksekusi. Tak seorang pun akan selamat. Komandan Mo tahu betul bahwa selama kedua orang ini mati, tidak akan ada bukti dan rencananya akan tetap berhasil. Oleh karena itu, Komandan Mo ingin membasmi Fang Lin dan Yang Po Jun di sini. Mari kita lihat siapa yang berani. Yang Po Jun meraung, melirik para penjaga, seluruh tubuhnya meledak karena momentum. Benar saja, para penjaga tidak berani mengambil tindakan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Yang Po Jun adalah pangeran, dan mereka hanya sekelompok antek. Bahkan dengan perintah Komandan Mo, mereka tidak berani benar-benar menyerang Yang Po Jun. Ayo, semuanya, kalau mereka tidak mati, kita semua akan mati. Tak seorang pun dari anggota keluargamu akan bisa lolos. Panglima Mo meraung, menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan menyerbu ke arah Yang Po Jun. Para penjaga di sekitar kemudian menggertakkan gigi, menghunus pedang dan menyerbu ke depan. Fang Lin dan Yang Po Jun keduanya terkejut. Para penjaga itu tidak ada apa-apanya, tapi Komandan Mo sangat berkuasa. Dia adalah seorang Master Tianyuan. Jika dia ingin membasmi mereka berdua tanpa peduli konsekuensinya, akan mudah untuk berhasil. Orang menyebalkan. Pada saat ini, terdengar teriakan marah dari kejauhan, dan sebuah tangan emas besar bersiul. Ayah, Yang Po Jun sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa ini adalah metode yang digunakan oleh Kaisar Yang Jianye dari Dakian. Ketika Komandan Mo melihat cetakan tangan emas itu, senyum sedih tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan. Ledakan. Jejak tangan emas itu jatuh dan mengenai Komandan Mo tepat. Saat berikutnya, Komandan Mo, yang merupakan Master Tianyuan, berubah menjadi genangan daging cincang, dan seluruh tubuhnya dihancurkan oleh tangan emas itu. Pasukan Komandan Mo gemetar seperti saringan. Dalam sekejap mata, Komandan Mo terbasmi, dan para anteknya ketakutan. Yang Jianye datang, dan bukan hanya dia, Han Loyun ada di sampingnya, dan ada juga sekelompok orang kuat dari keluarga kerajaan. Begitu Yang Jianye muncul, dia menatap Fang Lin dan Yang Po Jun. Melihat mereka tampak aman dan sehat, dia langsung menghela napas lega. Ketika Han Loyun melihat Fang Lin masih hidup, kekhawatiran di antara alisnya menghilang,
tetapi semua orang dapat melihat bahwa Han Loyun sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Saya senang kalian berdua baik-baik saja. Yang Jianye berkata dengan prihatin. Yang Po Jun segera berlutut di tanah, wajahnya penuh amarah dan berkata melapor kepada Kaisar, Fang Lin dan aku dijebak oleh Yang Wanshan dan dijebak di Taman Binatang Buas. Kami hampir mati. Ayah, tolong buat keputusan dan berikan keadilan kepada Fang Lin dan aku. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di samping dan menonton dengan dingin. Setelah mendengar ini, Yang Jianye membantu Yang Po Jun berdiri. Tepat saat dia hendak berbicara, Han Loyun angkat bicara, Yang Mulia, Anda perlu memberi saya penjelasan tentang masalah ini dari Sekte Zixia. Meskipun nadanya sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting, Yang Jianye memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Han Loyun. Semakin tenang Han Loyun, semakin marah hatinya. Para anggota keluarga kerajaan yang kuat yang berdiri di belakang Yang Jianye semuanya berubah warna. Ini bukan lagi hanya pertarungan antar pangeran, tetapi Fang Lin juga terlibat. Kali ini, Sekte Zixia juga tersinggung. Meskipun keluarga kerajaan dan Sekte Zixia memiliki hubungan yang sangat baik, dan Yang Jianye serta Han Loyun memiliki hubungan pribadi yang lebih dekat, jika menyangkut hal semacam ini, sekalipun hubungannya sangat baik, tetap saja ada kemungkinan akan terjadi keretakan. Tidak apa-apa jika orang biasa yang terkena, tetapi orang ini adalah Fang Lin, murid sejati Zixia, dan juga murid langsung Han Loyun. Jika Fang Lin meninggal di Taman Penjinakan Binatang, tak seorang pun dapat membayangkan apa yang akan dilakukan Han Loyun yang murka. Konsekuensi paling seriusnya adalah hancurnya dinasti Qian. Alasannya sederhana, masalah ini memang kesalahan keluarga kerajaan. Jika Fang Lin benar-benar mati, Han Loyun tidak akan bisa mengabaikannya dan pasti akan sangat marah. Pada saat itu, keluarga kerajaan tidak hanya harus menghadapi Han Loyun yang marah, tetapi juga Sekte Zixia yang mengerikan. Keluarga kerajaan selalu menjadi musuh keluarga Li. Jika mereka berselisih dengan Sekte Zixia, kekuasaan keluarga yang tidak akan stabil. Sekalipun keluarga Li dan Sekte Zixia punya dendam antara keluarga Li dan keluarga yang lebih dalam jika dibandingkan. Sekte Zixia sepenuhnya mampu bersatu dengan keluarga Li untuk menghancurkan keluarga Yang. Sekalipun Sekte Zixia tidak mau bergabung dengan keluarga Li, menyinggung Sekte Zixia tetap akan menyebabkan keluarga kerajaan mendapat masalah besar. Keluarga yang hanya memerintah dunia selama beberapa ratus tahun, tetapi Sekte Zixia telah diwariskan selama ribuan tahun. Dalam hal fondasi, saya khawatir baik keluarga Li maupun keluarga yang tidak sebaik Sekte Zixia. Sikap Han Loyun saat ini sangat sederhana. Keluarga Yang harus memberiku penjelasan yang memuaskan, kalau tidak peduli seberapa baik persahabatan kita sebelumnya, semuanya akan berakhir hari ini dan kita akan menjadi musuh mulai sekarang. Tuan Han, jangan khawatir. Aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Yang Jianye berkata dengan tatapan tajam. Di rumah Yang Wanshan sedang minum bersama orang kepercayaannya. Dia tampak sangat gembira dan berbicara dengan penuh kepuasan. Selamat, Pangeran kedua, karena telah menyingkirkan ancaman besar. Seorang pria berdiri dan bersulang untuk Yang Wanshan. Dengan kepergian Yang Po Jun, akan lebih mudah bagi Pangeran kedua untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota, kata orang lainnya. Pangeran kedua berbudi luhur dan berbakat. Jabatan putra mahkota harus menjadi milik Pangeran kedua. Yang Wanshan minum segelas anggur, dan wajahnya tiba-tiba tampak sedikit muram. Melihat ini, semua orang menjadi sedikit bingung. Jabatan putra mahkota mungkin sangat sulit diperoleh. Selama kakak laki-laki saya masih hidup, giliran saya tidak akan pernah tiba. Yang Wanshan berkata sambil tersenyum kecut. Semua orang terdiam ketika mendengar ini. Bahkan jika mereka ingin menyenangkan Yang Wanshan, mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Yang Xuanfeng, ini adalah nama yang membuat mereka merasa tertekan. Semua orang yang hadir adalah orang yang cerdik. Mereka telah berada di pemerintahan selama bertahun-tahun dan dapat melihat banyak hal dengan jelas. Meskipun Yang Xuanfeng jarang muncul di istana saat ini, prestisenya sangat tinggi dan kekuatannya melampaui semua pangeran lainnya. Yang paling penting adalah Kaisar saat ini sangat mencintai putranya, dan jabatan putra mahkota kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Yang Xuanfeng. Pangeran kedua, tidak perlu melakukan ini. Posisi putra mahkota masih belum pasti. Selama putra mahkota belum ditunjuk, Yang Mulia masih memiliki kesempatan. Kata seorang menteri tua. Tepat pada saat itu, terjadi keributan di luar. Yang Wanshan mengerutkan kening, tampak sedikit tidak senang. Apa yang sedang terjadi? Yang Wanshan bertanya. Aku melihat sekelompok pengawal bersenjatakan pedang menyerbu masuk. Mereka semua mengenakan baju zirah ungu. Mata mereka secepat kilat dan sangat kuat. Terutama orang yang memimpin tim, dia penuh dengan aura pembasmi, membuat orang secara naluri ingin mundur.
Ketika Yang Wanshan melihat pasukan pengawal berbaju zirah ungu ini, kelopak matanya berkedut beberapa kali dan ada firasat buruk di hatinya. Semua pendukung Yang Wanshan juga merasa bahwa bencana akan terjadi. Panglima He, apa niatmu membawa orang masuk tanpa izin ke istanaku? Yang Wanshan memaksa dirinya untuk tenang dan menanyai pemimpinnya. Panglima He mengeluarkan sebuah piring emas dan berkata dengan lantang sesuai perintah Yang Mulia, tangkap penjahat Yang Wanshan dan bawa dia ke istana untuk menemui Kaisar. Begitu kata-kata itu terucap, Yang Wanshan merasa kepalanya seperti disambar petir, dan seluruh tenaga dalam tubuhnya seakan terkuras habis dalam sekejap. Semua pendukung Yang Wanshan yang hadir, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah jabatan resmi mereka, bahkan jika Anda seorang pangeran, dikendalikan di tempat oleh pengawal berbaju besi ungu. Keempat pria parubaya yang mengikuti Yang Wanshan sebelumnya diikat dan dijepit ke tanah. Yang Wanshan tidak diikat, tetapi saat ini dia seperti mayat berjalan, pikirannya kacau. Mungkinkah rencananya telah gagal? Tapi bagaimana ini mungkin? Rencananya harusnya sangat berhasil. Berdasarkan waktu, Fang Lin dan Yang Po Jun seharusnya sudah dicabik-cabik oleh Steelback Bear sekarang. Bagaimana mereka bisa melacakku kembali padanya? Mungkinkah komandan mau berubah pikiran di menit terakhir dan mengkhianati dirinya sendiri? Yang Mulia, ikutlah denganku. Jika Anda berani melawan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Komandan He berkata dengan suara dingin, sama sekali tidak memberikan muka pada Yang Wanshan. Bibir Yang Wanshan kering dan kakinya terasa seperti terisi timah, dan dia hampir tidak bisa berjalan. Dia sangat takut. Dia takut jika dia pergi ke sana, dia akan kehilangan semua yang dimilikinya dan dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan hidupnya. Tetapi dia tidak punya ruang untuk melawan. Yang Wanshan dan keempat pria parubaya dibawa pergi, dan orang-orang lainnya segera bubar, semuanya merasa ketakutan. Mereka tahu betul bahwa kali ini Yang Wanshan telah jatuh sepenuhnya, jika tidak Kaisar tidak akan mengirim pengawal ungu untuk menangkapnya. Jika pengawal ungu dimobilisasi, itu artinya Yang Mulia Kaisar benar-benar marah. Meskipun orang-orang ini adalah orang kepercayaan Yang Wanshan, mereka juga merupakan kelompok oportunis. Sekarang setelah mereka paham bahwa Yang Wanshan dalam bahaya, mereka tentu akan memilih untuk segera mundur guna menghindari terbakar api. Pada hari ini, keluarga kerajaan terkejut dan seluruh istana terkejut. Setelah Yang Wanshan dibawa pergi oleh pengawal ungu, semua orang mengetahui segala hal tentang Taman Binatang. Semua orang yang mengetahui hal ini diam-diam mendesah. Yang Wanshan tamat kali ini. Dia tidak hanya membasmi sang pangeran, tetapi dia juga menyeret Fang Lin dari Sekte Xixia ke dalam masalah ini. Sekalipun Kaisar ingin menyayangi putranya sendiri, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah Yang Wanshan dibawa ke Istana Emas, banyak orang menyaksikan dengan tenang, ingin tahu apa yang akan terjadi pada Yang Wanshan. Pada saat ini, di Istana Emas, Yang Wanshan sedang berlutut dengan wajah pucat. Yang Po Jun dan Fang Lin keduanya hadir. Han Loyun duduk di samping, minum teh dalam diam. Yang Jianye duduk di singgasana naga dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Karena marah, dia tiba-tiba memecahkan batu tinta di atas meja. Wah, puntung rokok itu mengenai dahi Yang Wanshan tepat. Yang Wanshan menjerit dan jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari dahinya. Anak pemberontak, Yang Jianye mengumpat dengan marah, berharap dia bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu pukulan. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah putranya sendiri, dan melihatnya berdarah deras, dia tetap merasa sedikit enggan. Ayah, aku tahu aku salah. Aku minta maaf kepada saudara keempatku dan Fang Lin. Aku bersujud kepadamu untuk meminta maaf. Yang Wanshan menangis terseduh-seduh dan bersujud kepada Fang Lin dan Yang Po Jun, dengan darah mengotori tanah. Fang Lin bahkan tidak memandangnya, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yang Po Jun mendengus, mengapa kamu tidak merasa bersalah ketika kamu menjebak Fang Lin dan aku di Taman Binatang? Apakah kamu menjadi takut ketika kamu tahu bahwa masalah itu akan terungkap dan bahwa Kaisar akan menyalahkanmu? Kakak keempat, aku benar-benar tahu aku salah. Itu semua karena keempat penjahat pengkhianat itu. Mereka menyihirku dan membuatku melakukan hal yang salah. Ayah, tolong mengertilah. Yang Wanshan menangis, melemparkan semua tanggung jawab kepada keempat kroninya. Tepat pada saat itu, seorang wanita berpakaian mewah masuk sambil menangis, dan tiba-tiba berlutut di tanah, memohon Yang Jianye untuk mengampuni Yang Wanshan. Wanita ini adalah ibu kandung Yang Wanshan dan juga selir kekaisaran di harem. Seseorang, bawa wanita itu pergi. Yang Jianye sudah marah, dan melihat wanita itu menangis, dia menjadi semakin kesal, jadi dia meminta seseorang untuk menyeret wanita itu pergi. Yang Jianye menatap Yang Wanshan yang gemetar bagaikan saringan, lalu menatap Han Loyun yang duduk di sampingnya tanpa reaksi apapun, dan mendesah dalam hati. Sejujurnya, dia adalah anakku sendiri. Aku benar-benar tidak tega membasminya demi keadilan. Tapi Han Loyun ada di sini.
Jika Anda tidak memberinya penjelasan, hal itu dapat memengaruhi hubungan antara mereka berdua dan dua kekuatan besar. Yang mulia, pangeran tertua ingin bertemu dengan Anda. Pada saat itu, tiba-tiba ada yang berteriak dari luar. Biarkan dia masuk, kata Yang Jianyai. Fang Lin di bawah mendengar ini dan menunjukkan sedikit keterkejutan dan rasa ingin tahu di wajahnya. Pangeran tertua, bukankah itu Yang Xuanfeng? Saya dengar dari Yang Pojun bahwa Yang Xuanfeng sedang menyendiri. Mengapa Anda keluar saat ini? Namun, Fang Lin juga ingin melihat seberapa hebatnya orang yang dipuji sebagai tuan muda nomor 1 di kerajaan Dakian ini. Tak lama kemudian, seorang lelaki dengan gaya berjalan seperti naga dan harimau masuk. Yang Xuanfeng tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia tidak terlalu tampan, tetapi dia dewasa dan tenang, dengan ekspresi agak tua di antara alisnya. Dibandingkan dengan pangeran lainnya, Yang Xuanfeng tampaknya tidak memiliki ciri khusus. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada pandangan pertama, ia memberi orang perasaan yang sangat biasa. Tetapi Fang Lin merasa bahwa Yang Xuanfeng ini sangat tidak biasa, dan seluruh tubuhnya memancarkan kata tak terduga. Terlebih lagi, Fang Lin menyadari bahwa tidak peduli apakah itu Yang Wanshan, yang berlutut di tanah dengan darah masih keluar dari dahinya, atau Yang Pojun, yang berdiri di sampingnya, ketika mereka melihat Yang Xuanfeng, mereka tidak dapat menahan ekspresi kagum di wajah mereka. Meski sama-sama pangeran, Yang Wanshan dan Yang Pojun menunjukkan kekaguman terhadap Yang Xuanfeng. Pentingnya hal ini sangatlah penting. Ini menunjukkan bahwa Yang Xuanfeng sudah memiliki prestise yang tak tertandingi di antara banyak pangeran. Bahkan pangeran lainnya, ketika menghadapi Yang Xuanfeng, secara tidak sadar akan merasa bahwa mereka lebih lemah darinya. Yang Xuanfeng berjalan mendekat, bahkan tanpa melihat Yang Wanshan yang terbaring di tanah. Dia mula-mula memberi hormat kepada Han Loyun dengan mengepalkan tangannya, dan kemudian memberi hormat kepada Yang Jianyai yang duduk di atasnya. Putramu memberi penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar. Yang Xuanfeng berkata dengan suara yang dalam. Yang Jianyai mengangguk dan berkata, Xuanfeng, kamu datang di waktu yang tepat. Ada sesuatu yang ingin aku dengar pendapatmu. Yang Xuanfeng mengangkat kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi ayah. Aku sudah tahu tentang urusan saudara laki-lakiku yang kedua. Tanggung jawab atas masalah ini sepenuhnya ada padanya. Ayah, kamu harus menanganinya dengan tidak memihak dan memberikan keadilan kepada saudara laki-lakiku yang keempat dan Fang Lin. Mendengar ini, hati Yang Wanshan tiba-tiba menjadi dingin dan dia duduk di tanah tanpa bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Setelah Yang Xuanfeng selesai berbicara, dia melirik Fang Lin, tetapi itu hanya sekilas tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Kalau begitu, mulai hari ini, Yang Wanshan bukan lagi pangeran Dakian. Dia akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan dan dipenjara di penjara bawah tanah selama 30 tahun. Yang Jianyai berkata sambil mendesah dalam hatinya. Hukuman semacam itu tentu saja sangat berat bagi seorang pangeran. Dia kehilangan segalanya yang dimilikinya sebelumnya dan dipenjara selama 30 tahun. Ini hanyalah siksaan yang lebih buruk dari kematian. Saat Yang Wanshan mendengar hasilnya, dia berteriak, muntah darah, dan pingsan. Dua penjaga berjubah ungu datang dan menyeret Yang Wanshan pergi. Han Loyun lalu angkat bicara karena Yang Mulia sudah menghukum Yang Wanshan, maka Sekte Zixiaku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Fang Lin segera mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia mendengar ini. Dia segera mengepalkan tangannya dan berkata kepada Yang Jianyai, terima kasih, Yang Mulia, karena telah mencari keadilan bagi saya. Saya sangat berterima kasih. Yang Jianyai menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu tersenyum pahit dan berkata, bagaimanapun, keluarga kerajaan sayalah yang salah. Karena sampah seperti itu muncul, keluarga kerajaan sayalah yang seharusnya meminta maaf. Fang Lin terdiam. Akan lebih baik jika masalahnya berakhir di sini. Jika ada yang terus mengganggu masalah ini, hubungan antara keluarga kerajaan dan Sekte Zixia akan benar-benar rusak. Yang Mulia, saya mendengar bahwa Fang Lin memenangkan posisi pengganti dalam kompetisi 3 kerajaan, jadi saya ingin melihat kekuatannya. Saya harap Yang Mulia dan Master Sekte Han dapat mengizinkan saya untuk bertanding dengan Fang Lin, kata Yang Xuanfeng. Setelah mendengar ini, Fang Lin tercengang. Aku tidak memprovokasimu, jadi mengapa kau langsung menyentuhku? Yang Pojun juga buru-buru berkata saudaraku, mari kita lewati kompetisi. Yang Xuanfeng tersenyum dan berkata, kakak keempat, kamu juga tahu sifatku. Jika aku bertemu lawan yang layak dikalahkan, aku tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemudian, Yang Xuanfeng menatap Fang Lin dan berkata, mari kita bertanding. Apakah kamu berani menerima tantangannya? Begitu kata-kata ini diucapkan, ada sedikit ketegangan. Fang Lin sedikit mengernyit. Ada apa dengan orang ini? Apakah ada orang yang memaksa orang lain untuk bersaing dengannya?
Yang Jianye memarahi Xuan Feng, jangan kasar. Yang Xuan Feng meminta maaf kepada Han Loyun. Tuan Han, mohon maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya hanya ingin belajar dari Fang Lin. Han Loyun tersenyum tipis. Kekuatan keponakan Xuan Feng secara alami jauh lebih unggul daripada muridku yang tidak berguna. Jika kita benar-benar ingin bersaing, kita harus menambahkan syarat. Oh, aku ingin tahu syarat apa yang ingin ditambahkan oleh Tuan Han. Yang Xuan Feng bertanya. Han Loyun menunjuk Fang Lin dan berkata, ranah muridku tidak sebaik milikmu. Dalam pertarungan yang adil, selama dia bisa bertahan 15 jurus melawanmu, dia akan dianggap sebagai pemenang. Bagaimana? Yang Xuan Feng tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Han Loyun akan berkata seperti itu. Namun, dengan cara ini, tampaknya lebih adil. Bagaimanapun, ada kesenjangan antara wilayah mereka. Yang satu berada pada puncak level ke-9 elemen tanah, dan yang lainnya berada pada level ke-7 elemen tanah. Kesenjangannya tidaklah kecil. Terlebih lagi, Yang Xuan Feng merupakan tuan termuda di keluarga kerajaan-kerajaan Qian. Kompetisi ini tidak adil sejak awal, jadi bagaimana bisa menjadi pertarungan yang adil? Saran Han Loyun sangat tepat. Selama Fang Lin dapat bertahan selama 15 gerakan, dia akan menang. Jika dia tidak dapat bertahan selama 15 gerakan, dia akan kalah. Yang Xuan Feng memikirkannya sejenak dan setuju. Fang Lin memutar matanya ke arah Han Loyun dan berkata, apakah ada guru seperti Anda? Jika aku bahkan tak sanggup bertahan setelah 15 kali pindah, bukankah itu akan sangat memalukan? Namun, Han Loyun memiliki senyum di wajahnya, dan tampaknya sangat menantikan pertarungan antara Fang Lin dan Yang Xuan Feng. Yang Po Jun menepuk bahu Fang Lin dan memperlihatkan ekspresi simpatik, seolah berkata pada Fang Lin, jaga dirimu baik-baik. Yang Jianye, yang berada di depan rombongan, berkata langsung, Fang Lin, keponakanku tersayang, jika kamu benar-benar tidak dapat bertahan, akui saja kekalahanmu segera, dan jangan biarkan Xuan Feng menyakitimu. Fang Lin terdiam. Kalian semua tidak menganggapku hebat, jadi mengapa aku harus berkompetisi? Pada saat ini, seseorang di luar berteriak lagi Putri Yanyu ingin bertemu denganmu. Ketika Fang Lin mendengar nama Putri Yanyu, wajahnya berubah menjadi hijau. Mungkinkah Yang Yanyu yang mengalami insiden tidak bersahabat dengannya tadi malam? Yang Po Jun juga tiba-tiba tampak aneh. Dia memandang Fang Lin, lalu Yang Xuan Feng yang berdiri di sana dengan tenang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Haha, Yan Yu juga ada di sini. Biarkan dia masuk. Yang Jianye berkata sambil tersenyum, dan suasana hatinya tampak membaik. Han Loyun juga tersenyum dan berkata, Yan Yu. Aku sudah tidak melihatnya selama beberapa tahun. Yang Yan Yu datang sambil melompat-lompat, tetapi saat dia melihat Fang Lin juga ada di sana, raut wajahnya tiba-tiba muram. Orang menyebalkan kau, Yang Yan Yu berkata sambil menggertakkan giginya. Begitu kata pencuri keluar, semua orang yang hadir tercengang, terutama Han Loyun dan Yang Jianye, yang ekspresinya sangat menarik. Maling, siapa pencuri itu? Terlebih lagi, kata-kata ini datang dari mulut Putri Yan Yu, seorang anggota keluarga kerajaan. Apa yang sedang terjadi? Yang Yan Yu menatap Fang Lin, lalu berbalik, mengepalkan tinjunya, dan berteriak kepada Yang Jianye, Ayah, orang menyebalkan ini yang menganiaya aku tadi malam. Mendengar ini, kecuali Yang Po Jun yang sudah mengetahui masalah tersebut dan orang yang terlibat, si pencuri Fang Lin, semua orang tercengang. Ekspresi mereka sungguh tak terlukiskan. Fang Lin sebenarnya adalah pencuri jahat yang disebutkan Putri Yanyu. Dan dia menganiaya Putri Yanyu tadi malam. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Fang Lin, yang membuat Fang Lin merasa sangat malu. Fang Lin menyentuh hidungnya dan batuk kering ini semua salah paham, salah paham. Titik titik titik, titik titik titik. Yang Yanyu menunjuk Fang Lin dan berkata dengan keras, kamu pencuri yang tidak tahu malu. Kamu berani menyentuhku tadi malam saat tidak ada orang di sekitar. Jika aku tidak bersumpah untuk mati dan menolak untuk patuh, aku khawatir aku akan dinodai olehmu. Semua orang merasakan sakit kepala. Putri Yan Yu benar-benar belak-belakan dan berani mengatakan apapun. Yan Yu, berhenti bicara omong kosong. Yang Jianye berteriak sambil mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga kerajaan. Jika dia terus-menerus berteriak bahwa dirinya dilecehkan, bukankah itu akan menjadi aib keluarga bagi seluruh keluarga? Ayah harus mengambil keputusan untukku. Putriku adalah wanita yang tidak bersalah, tetapi dia dilecehkan oleh Fang Lin. Bagaimana aku bisa menjalani hidupku di masa depan? Yang Yanyu segera mengubah ekspresinya dan berkata kepada Yang Jianye dengan menyedihkan. Sudut mulut Yang Jianye berkedut. Saat kamu berteriak tadi, mengapa kamu tidak berpikir bagaimana seharusnya bersikap di masa mendatang? Namun, dia tahu betul kepribadian putrinya. Dia seorang pembuat onar dan dia biasanya bingung harus berbuat apa terhadapnya.
Yang Xuanfeng terdiam di samping. Dia menatap Fang Lin dan berkata dengan tidak ramah, apakah kamu menganiaya saudaraku? Kakak memang yang terbaik. Kamu harus melampiaskan amarahku dan memberi pelajaran pada orang menyebalkan ini. Yang Yanyu segera berkata sambil meraih lengan Yang Xuanfeng. Yang Po Jun segera menasihati ini semua salah paham. Saya ada di sana saat itu. Fang Lin tidak bermaksud menyinggung Yan Yu. Itu benar-benar. Pada titik ini, Yang Po Jun tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Apa kebenarannya? Haruskah saya katakan saja bahwa kamu, Yang Yan Yu, tidak terlihat seperti seorang gadis? Fang Lin tidak dapat membedakannya sama sekali pada saat itu. Yang Xuanfeng tidak peduli tentang itu. Dia paling mencintai saudara perempuannya. Dia menunjuk Fang Lin dan berkata, berani sekali kau mengganggu putri kerajaanku. Kau benar-benar berani. Fang Lin terdiam. Ini benar-benar bencana yang tiba-tiba. Namun, Fang Lin merasa sedih ketika memikirkannya. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa membedakan apakah putri Yan Yu laki-laki atau perempuan. Dia pikir dia adalah seorang pangeran yang tampan. Tanpa diduga, ternyata itu adalah seorang putri, dan seorang putri yang sangat sulit ditaklukkan. Fang Lin tersenyum pahit dan berkata, jika aku tahu dia seorang wanita, aku tidak akan pernah mengganggunya, tidak peduli betapa bodohnya aku. Kata-kata ini langsung membuat Yang Yan Yu tidak senang. Apa maksudmu dia tidak akan menganiaya aku hanya karena dia tahu aku seorang wanita? Apakah aku, Yang Yan Yu, seburuk itu? Baiklah, aku percaya pada keponakanku, Fang Lin, kata Yang Jianyai. Jika Yang Yan Yu terus membuat masalah, itu benar-benar akan menjadi skandal keluarga. Yang Yan Yu agak tidak mau, tetapi karena Yang Jianyai telah berbicara, dia tidak bisa meneruskan perdebatannya. Meskipun Yang Yan Yu tampak sedikit nakal dan manja, pada kenyataannya, sebagai putri keluarga kerajaan, dia sangat pandai mengamati kata-kata dan ekspresi orang. Dia tahu betul bahwa segala sesuatu harus dilakukan secukupnya. Sekalipun Yang Jianyai sangat mencintainya, jika dia terus mengganggunya, dia tetap akan membuat Yang Jianyai marah. Terlebih lagi, Yang Yan Yu juga mendengar tentang hukuman Yang Wanshan dan tahu bahwa Yang Jianyai sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Namun, Yang Xuanfeng yakin Fang Lin telah menganiaya Yang Yan Yu. Awalnya, dia hanya ingin bertukar pikiran dengan Fang Lin, tetapi sekarang dia siap memberi Fang Lin pelajaran dan mencari keadilan bagi saudara perempuannya. Yang Yan Yu menatap Fang Lin dengan penuh rasa bangga, seolah berkata pada Fang Lin, kakak laki-lakiku akan memberimu pelajaran nanti. Fang Lin sangat marah. Gadis kecil otang pembawa sial ini benar-benar berani menghancurkan reputasiku. Aku akan memberimu waktu yang sulit. Pada saat itu, Fang Lin berdiri, mengepalkan tinjunya ke arah Yang Jianyai dan berkata, Yang mulia, saya punya permintaan. Wajah Yang Jianyai menunjukkan sedikit rasa ingin tahu keponakanku tersayang, jika kamu punya permintaan, silakan sampaikan kepadaku. Han Loyun juga melirik Fang Lin, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang ini. Namun, Yang Po Jun, yang telah melalui hidup dan mati bersama Fang Lin, memiliki firasat buruk saat melihat ekspresi di wajah Fang Lin. Fang Lin mengangkat kepalanya, dengan sedikit rasa malu di wajahnya saya jatuh cinta pada Putri Yan Yu pada pandangan pertama. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia akan menunangkan Putri Yan Yu kepada saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula tahta emas tampak terperangkap dalam semacam lingkaran sihir dan terdiam sesaat. Kemudian, suara marah Yang Yan Yu terdengar orang menyebalkan. Dasar orang menyebalkan tak tahu malu. Fang Lin pura-pura tidak mendengar apapun dan berkata dengan malu-malu, jarang sekali melihat wanita setulus Putri Yan Yu. Saya harap Yang Mulia akan mengabulkan permintaan saya. Yang Jianyai juga bingung. Mengapa dia tiba-tiba mengusulkan pernikahan? Yang Po Jun memegang dahinya dengan tangannya. Benar saja, orang ini melakukannya lagi. Han Loyun tertegun cukup lama sebelum akhirnya tersadar dengan senyum di wajahnya. Yang Xuanfeng bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Fang Lin tiba-tiba mengusulkan pernikahan? Hanya Yang Yan Yu yang paling marah. Jelaslah Fang Lin sedang mencoba mengganggunya. Ayah, orang ini melakukannya dengan sengaja. Kita harus memberinya pelajaran. Yang Yan Yu segera berkata sambil menatap tajam ke arah Fang Lin. Kalau tatapannya agresif, Fang Lin pasti sudah melotot mati 1000 kali sekarang. Yang Jianyai adalah orang penting sehingga dia dapat melihat bahwa Fang Lin ingin mengganggu Yang Yan Yu. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa putrinya memiliki terlalu banyak masalah kepribadian dan pernikahannya di masa depan akan sangat sulit. Sekarang Fang Lin telah datang kepadanya, bukankah ini kesempatan bagus untuk membantunya? Memikirkan hal ini, Yang Jianyai segera mulai menatap Fang Lin. Meskipun dia pernah memandangnya sebelumnya, kali ini, dia memandang Fang Lin seolah-olah dia adalah menantu laki-lakinya. Yah, dia kelihatan baik dan tidak buruk.
Kualifikasinya juga bagus, jauh lebih baik daripada putriku. Identitas mereka sangat cocok, yang satu adalah putri Dakian dan yang lainnya adalah keturunan sejati Zixia. Mereka adalah pasangan yang sangat cocok. Fang Lin tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa Yang Jianye terlihat begitu aneh? Yang mulia, saya juga berpikir bahwa kedua keluarga kita dapat membentuk aliansi yang baik. Yan Yu telah mencapai usia untuk menikah. Fang Lin adalah murid kesayangan saya. Hari ini saya akan melamar Yang Mulia atas namanya. Han Loyun berkata sambil tersenyum. 310.